karena tempat kagak muat. Kalau saya kumpulkan ada 33 tempat dalam satu minggu yang saya ajar, baik pagi, siang maupun malam. Satu hari bisa 4, Jumat satu minggu sampai 6 tempat. Semuanya ini berkah dari guru saya. Saya teringat ketika saya mau pulang, saya pamit dengan Imam Arif Billah bin Hasan bin Abdul Syatiri. Beliau meluk saya dan mencium saya, kemudian saya diludahin mulutnya, dikasih jubah, dan beliau tersenyum melihat saya. Beliau angkat doa, ya waladi wala tahab intasaddin istauduka Allah. Dia mengatakan, wahai putraku, janganlah kamu takut, sebarkan agama dimanapun kamu berada. Abah selalu melihat kamu di mana kau berada. Murid-murid kamu banyak orang yang mencintai engkau. Orang yang mencintai engkau, orang itu aku cintai dia. Itu pesan guru saya. Saya belajar lagi sama Abi Abdullah bin Muhammad bin Syahabuddin Golbuteri selama 6 tahun sendirian, nggak boleh orang lain ngikut kecuali beliau sama saya. Itu gare-gare sendal beliau kalau di masjid ketendang-tendang orang, saya pegang, saya umpetin, saya kandutin nih, jangan sampai diinjak sama orang. Saya ngeliat dipanggil suruh ngaji di rumahnya. Selama 6 tahun ngaji sama beliau, tidak ada orang pun yang ngaji kecuali saya dengan beliau. Kemudian saya pulang, beliau sedih, beliau menangis, memeluk saya dan meludahi mulut saya. Kemudian ada omongan rahasia di kuping saya, nggak bisa saya omongin. Saya bilang, sekarang, kata Habib, sekarang saya ketemu engkau, mudah-mudahan nggak terakhir. Insya Allah nanti ketika engkau meninggal, Habib bakalan datang ngabarin nih. Makanya saya kalau mau meninggal, kapan aja saya mah seneng aja. Ya nggak? Kenapa? Guru dan nungguin, ya nggak? Saya mah santai aja. Kehidupan di dunia memang begini, penuh dengan ujian dan rintangan. Siapa yang ikut sama saya, insya Allah sama-sama nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa bendera guru-guru saya, minal aulia dan orang-orang soleh, dari anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman ngucapin ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir di acara halal bihalal ini. Saya doakan yang masih hidup jamaah saya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, hidupnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian jamaah saya hitung udah 370 orang yang meninggal dunia, tapi masih banyak yang hidup. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang ngaji sama saya perhatiin tuh wajah-wajahnya. Kalau saya buka pengajian di Depok itu ada 87 orang yang meninggal, baik di Masjid Jamaah Al-Abrol dan Mujahidin. Pembukaan saya datengin ke kuburannya, karena saya ngeliat ini orang baik banget sama saya. Kalau orang baik banget sama saya, dia meninggal, saya sholatin insya Allah. Kalau mandi, saya mandiin. Kalau memang dia nanti dikuburin, saya turun ke bawah, saya nyaksiin, dan saya bisikin di kupingnya suatu bisikan yang terindah. Mudah-mudahan dia tidur di alamul barzah sampai bangkitnya yaumul qiyamah. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya ngaji terus. Kalau ngaji terus isi goma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahillazi tatimus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Fikri LC, para guru, para mualim, tokoh masyarakat, pimpinan masjid dan musola. Kalau saya nggak sebutin semuanya, saya minta ridhonya lebih dulu. Yang pertama Bapak Haji Ahmad Jayadi, kemudian Ustadz Solihin Sobroni MA, Qori kita Ustadz Haji Ahmad Hidayatullah, kemudian Ustadz Haji Kamaluddin Ali, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Nur Syatiri, Ustadz Abdullah, Ustadz Haji Ali Haidir LC, dan Ustadz Abdul Kohar dari Lenteng Agung, abang kita Ketua Majelis Kuliah Subuh Ahad Bang Haji Madani Madali beserta sekretarisnya, pimpinan-pimpinan majelis-majelis ta'lim, wabil khusus para orang tua, sesepuh, bini sepuh, RT, RW, LMK yang mungkin hadir. Sekali lagi saya minta maaf, minta ridhonya. Sohibul Bait, DKM Masjid Al-Alafiyah, Jagakarsa, serta hadirin jamaah halal bihalal. Insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, atas nama pribadi, saya yakin dan percaya, karena kita bukan makhluk yang sempurna, bukan juga makhluk yang bisa memuaskan semua orang. Pasti terbesit ada banyak kekurangan, kehilapan, ketersinggungan yang tidak sengaja dibuat. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kedua, kalau kita halal bihalal, nolkan ego kita dari rumah, nolkan, sehingga kita datang ke tempat majelis halal bihalal, nikmat betul kita salaman dan minta maaf, nikmat betul kita memaafkan, dan nikmat betul kita dimaafkan. Kalau dari rumah udah dinolkan, kalau dari rumah masih ada di bawah, rasanya sia-sia. Kalau kita berkali-kali halal bihalal, terbesit di lisan tidak nyampe ke hati, permintaan maaf dan memaafkan dari saudara-saudara kita. Sekali lagi, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang ketiga, baru tadi saya rapat di Komisi A, membendung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mungkin ada beberapa kelurahan, ada RT, RW yang sempat disosialisasi oleh Pak Lurah dan Dukcapil soal nik ganda, nik yang akan dinonaktifkan karena orangnya katanya udah nggak tinggal di Jakarta. Saya minta itu ditunda dulu sampai tahun depan setelah pemilu.
Alhamdulillah berhasil. Jadi kalau besok Pak Lurah, Pak Camat, Dukcapil memanggil Bapak dan Ibu, keluarga Bapak dan Ibu yang kebetulan KTP-nya di Jagakarsa atau Jakarta, tapi orangnya nggak tinggal di Jakarta, bisa menjelaskan bahwa kita memilih ber-KTP di Jakarta. Karena nanti akan dikasih opsi mau ikut yang tempat tinggalnya sekarang atau balik ke Jakarta. Cuma begitu doang. Maksudnya mungkin sama seperti kemarin ketika bansos, banyak kelebihan. RT bingung, ini bansos orangnya kagak ada, namanya ada. Lempengan itu boleh kita ikuti, tapi lempengan nanti DPT berubah. Nah ini jangan sampai DPT yang namanya kita udah masuk tiba-tiba menjadi berubah karena nggak jadi masuk atau milihnya di tempat kita tinggal. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, abang kita walaupun dia nggak mesen, saya dengar mau maju dari DPD RI. Benar? Udah daftar belum? Udah. Daftar dulu. Daftar beresin. Pak, jamaah semua, kalau anggota DPD RI mesti banyak dapatnya. Patokan aja. Kemarin 200.000 belum jadi. Kalau kita kompak semua seJagakarsa Pasar Minggu, dapat itu 300.000 kira-kira. Kalau kita kompak, tinggal guru kita nanti. Perintahnya kemana ulama-ulama guru-guru kita? Kita berharap apa? Supaya ada kesinambungan. Kalau ada keluarga kita yang menjadi wakil, nikmatnya itu luar biasa. Nikmat dalam hal apa? Aspirasi. Kita berharap bahwa dalam kondisi yang perjuangan membutuhkan bantuan, hanya dengan niat dan keinginan kita untuk merubah keadaan tidak cukup. Harus masuk, harus terjun, harus nyata, konkret membantu. Oleh karenanya kita doakan beliau kali ini berhasil. Saya nggak dipesan, nggak dikasih sarung juga, nggak. Tapi saya berharap dari hati yang paling dalam, udah waktunya, ya. Ini kan bukan masanya kampanye kan? Ini bukan kan? Nah, ini di masjid halal bihalal, tapi nggak apa-apa. Saya sampaikan aja. Terakhir, saya pesan juga kepada jamaah semuanya. Dalam posisi guru kita yang memberikan taklim dari masjid dan ke musola, saat ini hanya 18 masjid dan musola yang beliau undang. Karena kemarin udah mulai banyak yang datang ke rumah, sehari bisa 600 orang. Nah, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, bakso sampai 3 gerobak. Ada banyak rezeki yang beliau kasih. Uniknya guru kita, kalau kita ikut ngaji pulang suka diongkosin. Langka guru begitu. Kita doain Mualim Kiai Ahmad Fikri LC ini sehat walafiat. Karena saya dengar dari semua jamaah, manis betul suaranya, harum betul namanya. Oleh karenanya kita krisis figur guru. Karena ujian umat terbesar adalah bagaimana perilaku guru bisa harum di mata umat. Karena sebenarnya bukan gurunya yang nggak harum, kadang-kadang kita jamaahnya yang dapat ujian untuk melihat perilaku guru. Oleh karenanya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan para guru-guru kita yang mengisi ta'lim di masjid dan musola semuanya Allah sehatkan dalam dakwah dan insya Allah manfaat ilmunya buat kita semua. Terakhir saya mengajak ke semuanya jaga
kekompakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bernegara. Mencari musuh mudah betul, mencari musuh mudah betul. Sedikit saja dikutik di antara kita ketersinggungan, udah timbul rasa kecewa. Jangan sampai kekompakan, keguyuban yang udah dibangun dengan susah payah akan hancur lebur hanya karena satu dan lain hal. Jaga betul kekompakan di antara kita. Ngomong yang enak-enak aja, ngomong yang sama-sama aja. Kadang-kadang momen halal bihalal ada kemungkinan potensi kita berbuat dosa hanya dengan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Misalnya, anak lu udah berapa? Cucu anak lu udah punya anak belum? Udah punya cucu belum? Gitu. Lu udah kerja di mana sekarang? Kapan lu kawin? Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kita nggak sadarin memicu ketersinggungan saudara kita. Udah ngomong, tanya yang umum-umum saja, yang insya Allah tidak menyakiti hati saudara kita. Terima kasih atas undangannya, guru dan para hadirin semuanya. Saya dikasih kesempatan untuk ngomong. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa jaga kekompakan kita sampai kapanpun, karena nama Jagakarsa, nama Pasar Minggu, ukhuwahnya begitu kuat, di mana-mana kedengeran di mana-mana, sejakarta, bukan sejakarta Selatan aja. Ukhuwah kita ini kedengeran kemana-mana. Di Jakarta Timur, ukhuwah Jagakarsa diacungin jempol, terutama sama Kiai Munawir Asli, luar biasa. Pertahankan itu, karena nggak gampang ngerajut ini semua. Mudah-mudahan ada kebersamaan ukhuwah yang bisa kita timbulkan sehingga muncul mahabbah di antara kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam ya Nabi.
arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasyira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa qala Allah Ta'ala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Segenap keluarga besar daripada Masjid Jami Al-Afiyah, khusus guru kita yang kita cintai Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Fikri beserta seluruh pengurusnya, para tokoh kita yang hadir di majelis halal bihalal ini, anggota dewan Bapak Haji Purwanto SH, Ketua Umum Kuliah Subuh Ahad Kakanda Ustadz Haji Madani Madali, beserta beberapa penasehat yang hadir, Insinyur Haji Endang Bahrudin, Bapak Ustadz Haji Hasib, dan saya lihat di kiri kanan depan belakang banyak sekali para tokoh. Mudah-mudahan hadir kita pada malam hari ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nyender pahalanya nggak dibagi dua. Abang saya Bang Haji Yusuf saya lihat nyender aja di pintu, 50% buat pintu, 50% buat dia. Tapi malam ini clear, ya, kita lagi nol ini Pak. Kita lagi nol, kata Bang Haji Purwanto tadi. Kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesucian itu dapat kita jaga 11 bulan ke depan. Amin. Kita jaga batiniah kita, kita jaga akidah kita jaga iman kita jaga ukhuwah Islamiyah kita pada hakikat yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita ngaji setiap hari full dijaga karsa ngaji, tapi hati kita masih tetap saja ada sesuatu yang mengganjal. Sedikit tidak senang kepada orang, sedikit tidak senang kepada ormas, sedikit tidak senang kepada yang lain. Itu artinya perjuangan Ramadan kita tidak membawa efek yang sebenarnya. Artinya perjuangan Ramadan kita nihil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita digembleng oleh Ramadan tujuannya untuk mendapatkan jati diri yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada halal bihalal. Halal bihalal itu dulu kalau kita lihat dalam aspek sejarah adalah usul ulama-ulama kepada Presiden Soekarno. Untuk apa? Mempersatukan umat. Karena untuk mempersatukan umat agak sulit. Jadi bukan sekarang saja Pak. Sejak zaman Soekarno mempersatukan umat sulit. Zaman dulu saja sulit, apalagi zaman sekarang. Betul. Kalau zaman dulu masih sedikit ormas-ormasnya, walaupun tahun 1955 itu memang sudah banyak, tapi pola pemikirannya sungguh sangat luar biasa. Makanya diusulkan oleh para tokoh kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adakan halal bihalal. Apa makna halal bihalal? Secara umum adalah dulu yang dihalalkan diharamkan sesaat oleh Allah, yaitu di siang hari. Makanya kalau kita lihat ada orang laki sendalnya kelihatan di warteg, itu berarti dia tidak ikut halal bihalal Pak. Kalau saya lihat wajah-wajahnya tidak ada sih sepatunya yang kelihatan di warteg. Alhamdulillah. Apa iya ngaji seminggu full masih ada kakinya yang kelihatan sepotong? Itu sudah jauh dari paradigma berpikir kita. Walaupun kemarin-kemarin ada yang memberikan statement hormati orang yang tidak berpuasa. Masa orang yang tidak berpuasa disuruh hormati? Ini penyepelean akidah Pak. Disuruh hormati orang yang tidak berpuasa. Seharusnya orang yang berpuasa itu yang dihormati, tapi hampir dibalik. Itu zaman dulu tuh. Tapi tahun sekarang tidak muncul lagi, alhamdulillah. Saya juga kaget nih, saya disuruh ngomong sama guru kita. Padahal saya sedang tidak pada full in-nya Pak, karena beliau tidak WA, tidak kasih kabar. Tapi untuk mencari hikmah pada malam hari, yuk kita halal bihalalkan diri kita secara totalitas. Jangan sampai kemenangan yang Allah sudah anugerahi kepada kita melalui gemblengan Ramadan hilang begitu saja. Maka dari itu, hakikat Ramadan penggemblengan, hakikat Ramadan pengembangan, persis apa yang disampaikan di dalam 7 Habit. Ada itu 7 kebiasaan manusia. Ini agak modern dikit ngomongnya nih. Namanya 7 Habit. Kalau orang tua kami nih, karena dia adalah motivator ISQ 165 Ari Ginanjar, setiap hari mengolah itu 7 kebiasaan manusia yang harus kita sama-sama laksanakan. Kalau kita pegang 7 Habit ini, yakin kita akan menjadi orang yang paripurna, insan kamil,
insan yang betul-betul mendapatkan anugerah fitrah setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Amin ya Rabbal. Di dalam 7 Habit itu ada 3 tujuan pengembangan manusia. Manusia wajib melakukan pengembangan diri, manusia wajib melakukan pengembangan kepemilikan, dan manusia wajib melakukan pengembangan kontribusi. Kalau kita bahas satu demi satu panjang urusan. Saya ambil satu yang terakhir saja, yaitu manusia wajib melakukan pengembangan kontribusi. Apa sih itu pengembangan kontribusi? Pengembangan kontribusi adalah sesuatu yang akan kita peroleh setelah kita tidak bisa beraktivitas lagi. Jelas. Jawaban yang kom kita, bapak kita yang dulu ngajarin akidah kepada kita, masih dapat sesuatu yang kita lakukan. Artinya kita harus punya tujuan kontribusi, yaitu sesuatu yang akan kita peroleh nanti kalau kita sudah tidak bisa melakukannya lagi. Secara tidak langsung persis apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasyayarallahu amalakum. Beramalah kamu hai manusia di dunia ini, karena amal kamu itu akan dideteksi oleh Allah. Ini malam ini kita kumpul di sini dideteksi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dicatat oleh Allah, direkam oleh Allah. Pasti dan pasti. Orang kafir itu 7 Habit sudah mengemukakan, yuk kita beramal, yuk kita berbuat, yuk kita berkarya. Untuk siapa? Untuk kita. Saya sering cerita kalau berita kematian, Pak, ceramah tentang kematian, kadang-kadang kita suka berpikir agak sedikit aneh. Apa sih membicarakan kematian? Sampel saja. Kenapa kita dimimpikan oleh Allah tentang kehidupan kita masa yang lalu saja contohnya. Kita pernah dimimpikan oleh Allah masa kita yang lalu. Maaf, saya umur sekarang 53 tahun. Saya pernah dimimpikan ketika saya masih umur SD atau MI, Pak. Kalau kita pikir, baju yang kita pakai persis apa yang kita pakai dulu. Bapak kita hidup susah, betul? Pakai baju putih, sudah makan jabu mede terus sudah pada noda. Betul, betul. Kan kalau makan jabu mede, kalau kita kan kalau kena airnya noda ya. Dulu tuh orang susah. Kita pakai, kita ngimpi setelah umur 53 tahun persis apa yang kita terlakukan pada masa itu. Sekarang kita berpikir secara teknologi, siapa yang merekam itu, Pak? Siapa yang bikin film itu? Persis apa yang Allah katakan di dalam firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ngaji kita kepada guru fikri itu dicatatkan oleh Allah, suatu saat dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat halal bihalal. Mari kita artikulasikan halal bihalal itu untuk mengupgrade diri kita, memperbaharui paradigma berpikir kita. Mari kita satukan agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kalau Idul Fitri itu pasti bicara kemenangan. Idul Fitri selamat mendapatkan hari kemenangan. Di dalam kitab Duratun Nasihin kemarin khutbah Idul Fitri saya sampaikan, Pak, kemenangan itu di dalam analisis ulama ada 5 faktor. Yang pertama, kemenangan ketika satu hari manusia tidak melakukan maksiat sedikit pun kepada Allah. Itu kemenangan yang paling utama. Bisa nggak kita satu hari dari subuh sampai ke subuh nggak maksiat sama Allah sedikit pun nggak? Ngomongin orang tidak, dengki sama orang tidak, tetangga mau ngapain aja itu urusan dia kepada Allah tidak. Bersih, Pak. Itu kemenangan. Kemenangan yang pertama. Kemenangan yang kedua, ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri, itu kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada momen tertentu yang situasinya melebihi daripada kemuliaan bulan suci Ramadan. Kemenangan yang ketiga adalah ketika merayakan hari raya Idul Adha. Besok kalau kita merayakan Idul Adha, kalau kita masih ada umur, siapa yang jamin? Ada nggak orang lagi bawa acara meninggal dunia? Ada. Ada nggak orang lagi ceramah meninggal dunia? Ada. Mudah-mudahan saya nggak dulu lah yang ngaji ya. Saya kasihan kalau anak saya jadi yatim. Kemenangan yang keempat, nanti kalau nanti kita jembat Shiratal Mustaqim ditolong oleh amaliyah kita, Pak. Apa itu amaliyah? Sesuatu yang kita lakukan untuk mewujudkan kebesaran Allah, itu amaliyah. Dan yang terakhir, kemenangan adalah nanti di yaumil mahsyar Allah mau memandang kita dengan pandangan yang ridho. Amin. Kalau Allah ridho, alhamdulillah.
Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengembalikan yang kemarin halal diharamkan sementara karena kita masuk Ramadan. Pasca Ramadan dihalalin lagi. Kenapa istri kita di siang hari di Ramadan kan diharamkan? Karena keromadanan itu. Di luar Ramadan halal, tapi masuk Ramadan diharamkan oleh Allah di pagi hari atau di siang hari. Dulu zaman Rasulullah sebelum hukum puasa itu terbit muncul, dulu diharamkan siang dan malam. Dalam aspek sejarah salah satu analisa, tapi Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, akhirnya hanya siang saja diharamkan, malam dihalalkan. Kita masuk Ramadan diharamkan dari yang halal. Kembali lagi ke Syawal bermakna melakukan peningkatan. Yuk kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lahirkan motivasi untuk mencari ridho Allah. Ngaji untuk cari ridho Allah. Ngaji untuk mendapatkan sejarah yang sempurna, Pak. Ngaji itu bukan sesuatu yang bersifat seakan-akan kita ingin dipandang orang, bukan. Tapi ngaji itu adalah memahami nilai-nilai hal yang diajak oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Fikri sehat terus, amin. Bisa terus memberikan ilmunya. Kemarin saya ketemu dengan teman beliau waktu beliau ada di Yaman, Tarim, dengan ketemu Kiai Haji Ahmad Fuad Sibli, kirim salam dengan beliau. Mungkin nggak ada hikmahnya karena kemarin saya ketemu dengan beliau, saya disuruh ngomong di sini. Ya, artinya memang perjuangan beliau pada saat di sana sungguh sangat luar biasa. Artinya ketika kita belajar dengan beliau ada thoriqohnya dan sampai, Pak. Sampai apa yang disampaikan oleh Nabi kan lebih banyak mayoritas di Yaman itu. Mudah-mudahan kita belajar dengan beliau sama saja kita belajar dengan cucu-cucu baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya mengucapkan minal aidin wal faidin kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf mungkin kami karena ini halal bihalal di majelis kuliah subuh Ahad mewakili ketua umum ada kekhilafan dan kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita sehat insyaallah tanggal 14 Mei 2023 kita buka lagi majelis kuliah subuh Ahad gabungan, yaitu di Masjid Jami Baitus Shalihin di Jalan Manggis yang dipimpin oleh Buya Haji Asli. Mudah-mudahan kita sehat, hadir semua, syiar Islam muncul, maka disitulah kemenangan kita. Maka kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul aliyul azim. Mohon ridho, mudah-mudahan abang kita Bang Haji Madani insyaallah untuk tahun ini akan ikhtiar mengembangkan kemasyarakatan Islam melalui DPD. Ya, kalau tadi Bang Haji Purwanto sudah sedikit menyitir, beliau ada di DPRD, kalau Bang Haji Madani ada di DPD. Mudah-mudahan kita sehat dan Jakarta Selatan ini khususnya Jakarta boleh dikatakan cuma satu calon DPD yang orang kita, Pak. Jadi DPD sama DPRD itu beda kamar. Beda kamar. Kalau Bang Haji Purwanto di DPRD, kalau Bang Haji Madani di DPD. Beda kamarnya. Artinya kita seyogianya punya kader orang Jagakarsa yang tinggal di Jagakarsa yang mewakili kita di DPD itu. Kata Bang Haji Purwanto tadi, kita kompak dan kita bersatu, insya Allah ada yang keterwakilan dari kita. Amin ya robbal alamin. Demikian Kiai Fikri, mohon ridho, mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.